Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersama-sama menghadiri dan memotivasi anak kita dalam penerimaan rapot pada tahun ini, tahun ajaran 2022-2023, dan terus memantau perkembangan mereka supaya mereka menjadi penerus dakwah ini, agar umat Islam ini terus, agar Aceh ini terus dipenuhi dengan umat muslimin, tidak seperti Spanyol yang dulu umat Islam tapi sekarang sudah menjadi umat non-Islam. Kita khawatir, ya, maka kita pandu mereka, kita doakan mereka agar tetap di jalan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, harapan kita, kereduan kita, dan idola kita. Tidak ada idola selain idola kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Komite SMP dan SMK, pengawas, santriwan dan santriwati, dewan guru yang kami hormati, alhamdulillah tunai sudah 1 tahun ajaran 2022-2023. Kami ingin bertanya kepada anak-anak, apakah antum merasa tumbuh ilmunya? Tumbuh ilmunya? Bertambah? Bertambah ketakwaannya? Jumlah sholat tahajudnya sama meningkat dari tahun yang lalu? Jumlah hafalannya bertambah atau tidak? Etikanya, hormat kepada orang tua bertambah atau tidak? Alhamdulillah. Man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa hudan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak bertambah karakternya, hormatnya, takwanya, maka dia tidak bertambah kecuali kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, sekarang saya izinkan berkomunikasi, berterima kasih kepada orang tua yang sudah datang menghampiri anaknya. Bapak Ibu, saya ingin berbicara, ini kondisi kita saat ini bukan Aceh saja, Indonesia, dunia Islam. Hadal yaum, hadal asrun sobbun. Hari ini adalah hari yang sangat susah, Bapak Ibu. Kondisi zaman yang sangat gila. Syadidul gurbah, edan kata orang Jawa. Zaman edan. Syadidul ikhtilaf, percampuran antara laki-laki. Tidak hanya itu, tantangan kita. Dulu kita menjaga antara anak laki-laki dan perempuan. Sekarang anak bapak ibu kita harus menjaga antara anak laki-laki dengan anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Seorang syekh mengatakan di Mesir baru ini, mengatakan, hadal am, hadal asr, zaman sekarang ini lam najid
illa fi qaumi Lut wa yauminal yaum wa yauminal an. Kejadian sekarang ini kita tidak dapatkan kecuali di zaman Nabi kita Lut dan sekarang ini. Bendera pelangi di mana-mana. Sadar nggak kita sebagai orang tua ini? Ini yang kita jaga. Dulu kita susah payah menjaga anak laki-laki dengan anak perempuan supaya mereka ikhtilaf. Sekarang mereka ya LGBT dengan semuanya, tidak ada enggak. Antum lagi viral kemarin itu apa igeleng dengan apa itu, ada yang joget-jogetnya laki-laki yang gemulai apa itu. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita takutkan. Maka seorang Syekh di Mesir mengatakan, hadal yaum, hadal asr syadidul gurbah, syadidul ikhtilal, syadidul bala, syadidul khawatir, kekhawatiran yang sangat luar biasa bagi kita orang tua. Menjaga, ya. Dan di sini akan dimasukkan di Amerika, di luar barat sudah dimasukkan kurikulum LGBT di sana. Sekarang kita benteng. Dan saya duduk bersama pimpinan pondok Gontor kemarin di Gontor 10. Alhamdulillah katanya, masih ada daya, masih ada pesantren yang membentengi itu. Masih ada pesantren. Silakan anak-anak kami dibangunkan marah kepada abinya, kepada pengasuhnya, kepada mudabirnya. Silakan antum marah. Silakan antum jengkel. Silahkan antum mengadu sama orang tua antum. Tapi kami ingin menyampaikan kondisi saat ini. Kalau ada orang tua yang tidak khawatir kondisi saat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan hanya mencari nafkah saja Bapak Ibu, perhatikan. Umat ini akan hancur apabila sya'ruhu ahammu min syi'arihi, potongan rambutnya lebih penting daripada syiar agamanya. Libasuhu ahammu min, pakaiannya, gayanya, idolanya, lebih mengidolakan. Pakai pemain bola, saya tidak pernah mengidolakan pemain bola Bapak Ibu. Saya apa? Ya itu lah. Cuma makanya saya bilang, idola cuma satu-satunya Nabi Muhammad. Enggak usah mengidolakan Lionel Messi, Cristiano itu, itu kafir semuanya itu. Karena kita dipancing ke situ. Kita lebih menghargai orang yang nyanyinya bagus, tapi tilawahnya yang bagus kita tidak, sepi dari penghargaan. Makanya sekarang ini sadidul gurba, orang nyanyinya bagus seperti yang itu, Allah, nothing, itu dunia. Omong kosong semuanya itu. Karena kita filosofinya adalah walal akhiratu khairul laka minal. Itu saja udah selesai. Kalau masalah dunia kecil, udah tenang aja hidup di dunia ini, insyaallah. Ya. Allah tidak akan membiarkan selama kita masih sholat subuh berjamaah, selama kita masih sholat tahajud tadi malam, selama sholat duha kita, insya Allah kita tidak akan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa yakunu lana faqran wa annana ibadul al-ghani. Bagaimana kita akan menjadi fakir sedangkan kita adalah hamba sehamba Allah yang maha kaya. Kita perbaiki. Maka generasi ini Bapak Ibu, kami pantau tadi yang disampaikan oleh Abi Iswanda. Tolong pantau kami. Tolong pantau raport yang paling dipantau itu adalah raport QA. Ya, mana Abi Iswanda contohnya? Ya. This is the real report. Ini raport yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ini soal raportnya. Yang apa tuh anak itu udah dinaikkan ke raport sekolah kurma kata orang sekarang ya, kurikulum merdeka. Nah, itu kurikulum kurma lagi diperdebatkan. Itu kalau saya udah pandang sebelah mata aja. Ya, mohon maaf pengawas di sini ada ya. Tapi saya ingin mengatakan itu udah dinaikkan nilainya Bapak, dapat 5 dinaikkan dapat
7. Itu omong kosong semuanya itu. Ya. Rapat pesantren pertahankan ini. Tolong ini dilihat Bapak Ibu. Tahajud anak bapak berapa? Sholat duha anak bapak berapa? Melanggar disiplin berapa? Karakternya berapa? Ya. Tajis mainnya berapa? Dia latihan pidato naik ke panggung berapa kali? Lihat di sini. Ini kadang-kadang diabaikan oleh Bapak Ibu. Yang dilihat hanya ranking 1, ranking 2 yang dijuara. Ini yang paling berharga sekarang. Ini adalah karakter. SKL kita, standar kelulusan anak kita. Ini dia dinilai dari kemampuan berbasis kompetensinya. Berapa kali dia sholat tahajud di absen, salah sholat tahajud di absen, dibuat sini. Berapa kali dia sholat duha. Itu yang akan membentuk karakter anak Bapak Ibu, ya ini. Berapa kali dia sholat? Mungkin sholat tahajud mereka sekarang belum berpengaruh kepada mereka. Mungkin belum sholat duha mereka belum berpengaruh. Mungkin tilawah mereka belum berpengaruh kepada mereka tahun ini. Tapi insya Allah di masa yang akan datang, kadang-kadang kita diselamatkan oleh amalan-amalan kita di masa yang lalu. Bapak Ibu, khawatirlah terhadap anak-anak kita ini. Jangan khawatir tentang juara, itu kan hanya sekedar untuk pemanis saja Bapak Ibu. Ini yang sebenarnya. Coba diperhatikan berapa kali tercapai enggak ya anak saya, ya. Kosakatanya berapa? Microsoft Office-nya sudah berapa? Sudah program internasional belum? MyEdu belum? Ya. Tajis mainnya sudah bisa. Memandikan mayat sudah bisa belum? Mengimami sholat jenazah sudah bisa belum? Lihat di sini Bapak Ibu. Tidak ada yang diimpikan oleh seorang ayah ibu ketika kita mati nanti Bapak Ibu, dia yang mengimami adalah anak kita. Di sini dilihatnya. Maka kalau dipantau ini berapa kali kita bagikan. Ini kertasnya spesial Bapak Ibu. Ini tebal ini. Tebal kami bikin. Kami bedakan dengan kertas yang lain. Rapot. Nah ini. Ya. Nilai ngeprint itu anak kita 276 ini 8 juta Bapak Ibu. Nilai untuk ngeprint ini. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu tidak abai terhadap ini. Hanya memperhatikan ya rapot sekolah, nah itu udah fata morgana, itu udah tambahan. Nah, rapot pesantren ya mungkin murni, tapi inilah yang aktualisasinya. Dan juga anak-anak kita terbaca dari sini rapot ini Bapak Ibu. Anak kita itu ada 3 macam tipe Bapak Ibu. Dan ini disetrum oleh orang tuanya. Pertama tipe anak kita ini quitter. Ya, dia bilang pergi ke dapur, hilang piring, mati aku. Pecah piring, mati aku. Terlambat kiriman, mati aku. Ya. Hilang handuk, mati aku. Ya, air PDAM mati 1 hari, mati aku. Selalu dia mati dengan permasalahan itu. Mentalnya, mental ayam potong. Kita mau anak laki-laki itu mentalnya ayam jago. Tidurnya di mana? Di dahan. Petir, nggak apa-apa. Hujan, kuat. Tapi anak-anak kita kadang-kadang banyak ini diamini oleh orang tuanya. Ini bapak-bapak yang tengah-tengah ini lapor, ya. Akhirnya lapor, nelpon. Betapa banyak orang tua nelpon saya. Kadang-kadang masalah sepele aja menurut saya, Allah. Saya juga punya masalah, tapi kadang-kadang begitulah kita menghadapi. Ini yang salah bukan anaknya. Orang tuanya terlalu sayang. Ya, karena lagunya viral sekarang, aku terlalu sayang gitu ya. Aku terlalu cinta katanya. Itu lagunya yang lagi viral. Terlalu cinta sama anak boleh. Tapi yakin bapak-bapak ibu itu milik Allah itu. Milik Allah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan terlalu sayang bapak ibu. Jangan biarkan dia. Latih mereka untuk menghadapi masa depannya. Bimbing dia. Katakan kepada mereka, anakku, you have to face your life, you have to continue your life without me. Kamu akan meneruskan hidupmu, melanjutkan kehidupan ini tanpa bapak dan ibu. Silakan merantau. Safir tajid iwadon, kata Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah saat MSPS ini udah saya
Kami Bapak Ibu kita kirim keluar Aceh itu udah 45 alumni MSPS. Yang dulunya mentalnya di sini, ya udah keluar. Kita kasih beasiswa. Ya, kita carikan beasiswa. Ya, alhamdulillah tahun depan ada 12 beasiswa lagi ya yang diamanahkan kepada kami MSPS ini. Ya, siapa yang mau ayo. Pertama, anak kita jangan biarkan kuiter menghadapi. Tolong didukung. Mas, dihadapilah nak. Kok masalah seperti itu lapor sama abi, sama umi, sama emak, sama ayah. Hadapi. Dicubit kawannya dikit, lapor lagi. Ya. Dia semuanya perlu. Jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor gitu. Dan orang tua juga disemangati orang ya. Namanya hidup nak seperti itu. Ya. Namanya hidup. Ya. Dia akan. Ya. Kamu akan kuat. Pukulan yang tidak mematikanmu akan mematikanmu. Ad-darbatul lati la tumituka satuqawika. Itu kata orang Arab. Pukulan, permasalahan yang tidak mematikanmu akan menguatkanmu. Saya juga ini berulang-ulang kali dulu saya dapatkan ini. Saya dulu waktu kelas 2 di Gontor Bapak Ibu, saya ditempeleng oleh bagian keamanan. Ini berulang-ulang kali. Saya ingin memutuskan waktu itu, saya ingin memutuskan pulang. I quit. Pulang, nggak bisa ini, nggak pulang. Tapi saya sebelum pulang saya menghadap wali kelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Injil masakil muslilah. Saya punya masalah Ustaz. Mada ya nih? Apa? Saya ditempeleng sebagai keamanan, cuma tidur sebentar aja. Apa kata saya? Mau pulang? Iya. Alah, kok cemen kali lah bahasa menurut itu. Apa kata-kata yang saya ingat sampai sekarang? Benturkan kepadamu di pondok ini dengan berbagai masalah, niscaya engkau akan dewasa. Gitu nasihatnya. Wah, tersentak saya. Berarti masalah harus dihadapi, bukan dilaporkan. Dilaporkan kalau udah dihadapi. Kalau masih bisa dihadapi dengan baik, ya laporkan kepada yang berwenang di MSPS di pondok. Supaya anak-anak kita itu mentalnya, pejuangnya kuat. Karena sekarang ini, lihatlah laki-laki sekarang ini udah gemulai banyak ya. Banyak sekali laki-laki yang tidak laki-laki yang gemulai masuk. Saingan anak putri kita tambah banyak Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya saingan mendapatkan jodoh laki-laki, tapi laki-laki itu sudah mencari itu sendiri. Ini makanya syadidul gurbah, syadidul bala kita sekarang ini. Yang kita dapatkan inilah sepercontohan dari zaman Nabi Lut ya, inilah sekarang ini kita melihatnya. Dan ini udah mulai lihat aja di warung-warung kopi apa semuanya penyanyi-penyanyi di warung kopi kalau nyanyi ngamen itu udah kayak ya Allah, bencong sudah mulai ya, bertebaran di Aceh ini. Rindu kita WH aktif lagi. Ya, rindu kita. Ya khawatir kepada anak laki-laki. Yang kedua, camper. Anak-anak kita ada yang nyaman, dia tidak mau beraktivitas, udah nyaman udah. Tapi kita ingin anak yang climber, menantang. Oh apa lagi? Ya. Menambah ilmu lagi. Jadi fasilitasi anak, kami ingin anak-anak kita ini, Bapak Ibu, kemarin kami presentasi di BI. Alhamdulillah pesantren kita itu termasuk yang hilir hulunya mendidik dan hulu usahanya itu magic and lead untuk masa depan. Ya. Tapi kami kadang-kadang kami ingin sekali anak-anak sesuai dengan zamannya, ada sertifikasi internasionalnya, tapi kendala memang ya qadarullah. Ya. Banyak keluhan sampai ke anggota DPRA gitu. Jadi saya sedang ngopi sama anggota DPRA Aceh ya, menyampaikan keluhannya ya. Apa katanya? Ustaz Gunawan, iya betul, saya dapat laporan dari wali murid banyak iuran-iuran di MSPS ya. Waduh, kok sampai ke Bapak saya bilang. Iya, ada wali murid ya, beberapa wali murid ya. Dan beliau tidak menyampaikan. Iya, memang kondisi kita keuangan Pak. Ya, tapi saya berazam mulai tahun depan nggak lagi, dan ini mulai sekarang nggak lagi. Kita upayakan. Ya, makanya iuran surplus ini kan liburan tanggal 22 hari ini. Berarti bulan Juni 22 ada 8 hari anak-anak tidak makan di sini, tapi berbayar kan nggak kembalikan.
Tapi itu kami saving untuk kegiatan anak-anak. Seperti kegiatan yang perbanyak untuk meningkatkan skill mereka. Ya. Kami udah tidak banyak iuran, kami udah banyak protes banyak, termasuk KPI mewawancarai ada 30 wali santri ya. Berapa? 30 atau 50 wali santri secara random diwawancarai wali santri. Keluhannya itu juga terlalu banyak iuran. Ya, SPP kita kan sekarang ini 750. Ya, 750, tahun depan udah 1 juta untuk tahun anak baru, udah termasuk nggak ada iuran. Tapi Microsoft Office tidak berbayar lagi apa semuanya. Ya, tapi yang masih di bawah tahun depan kami minta maaf itu. Kami nggak bisa, memang pendidikan itu harus mahal. Karena Imam Syafi'i mengatakan syurutul ilm, persyaratan untuk mendapatkan ilmu adalah pertama, ya, zaka'un wa hirsun wa istan wa dirhamun. Nomor 4 dirham, uang, biaya, uang makan. Apalagi 122 anak kita di sini masih butuh subsidi dari itu. Ya, mohon maaf Ibu. Ya, kita berangkat dari sebuah pesantren panti asuhan Islamic Center, korban tsunami dan apa semuanya komplit, dan masih mulai berbayar itu tahun 2017, dan kita ingin meningkatkan mutu harus. Dan kami melihat ke pesantren-pesantren yang lain, tetangga-tetangga yang lain, kita masih tergolong. Ya, dari aktivitasnya kita melatih anak-anak itu lebih banyak lagi. Maka kami ingin menghadapi anak multi talent, karena kita tidak sanggup lihat DPS Bapak Ibu. Di Sumatera pengangguran terbanyak adalah di Aceh. Kenapa? Tidak ada skill, bahkan S1. Maka kita ingin anak ini punya skill. Dan alhamdulillah 65% lulusan kita mau bekerja, yang 35% itu kuliah dan tidak mau bekerja. Bukan karena tidak ada peluang, mereka malas, minta gaji langsung tinggi, pasang aja. Maka saya sampaikan, kenapa nggak mau? Kenapa kamu nggak kerja di situ? Malas nih, cuma dikasih 1.200.000. Kamu baru lulus SMK, minta langsung gaji 5 juta, nggak bisa. Kerja, buktikan dulu. Buktikan dulu. Digaji 800 juga, 600 juga harus. Buktikan dulu kualitas kita. Buktikan dulu, nanti gaji akan ikhlas dulu Bapak Ibu. Jadi kita ingin mengentaskan pengangguran lah. Ini anak-anak kita ini kita didik supaya menjadi dakwah digital. Karena orang mulai hanya waktu rata-rata orang di dunia ini 12 jam melihat HP, 8 jam rata-rata. 8 jam per hari rata-rata melihat HP dan melihat dakwah pun di situ. Saya ketemu dengan beberapa ustadz-ustadz yang lumayan tubuh-tubuh yang lumayan pamor di Aceh. Mereka belum mempunyai tim media, dan inilah tim medianya. Kami ingin mengorbitkan tim media yang bagus. Ini ada tim media yang kita undang dari luar. Maka Bapak Ibu, ayo kita dukung anak-anak kita ini menjadi betul-betul mereka menghadapi masa depan mereka setelah mereka umur 18 tahun. Udah, go ahead, lanjutkan perjuanganmu. Habib mungkin sudah sampai di sini. Mereka sudah tahu perjuangan. Maka kemenangan ini anak-anakku dan para wali murid, kemenangan an-nasru ba'idun anna, kemenangan anak-anak kita, kemenangan kita kalau kita masih mahmuluna ahamu min Qur'anina. HP kita lebih penting daripada Al-Quran kita. Maka di sini kita absen tilawahnya, kita absen sholat tahajudnya, kita bentuk mereka. Kalaupun nanti pulang, seperti yang disampaikan oleh Abi Suwanda tadi, tolong dipantau lah Bapak Ibu. Kami udah capek di sini. Permasalahan kami ini adalah liburan. Setelah liburan itu pasti untuk loadingnya itu 1 pekan dulu Bapak Ibu. Loadingnya, Masya Allah sulitnya. Ini apa saja, apa yang kamu kerjakan di rumah? Ya nggak apa-apa, Bi. Sholat tahajud enggak. Abi aja enggak sholat tahajud. Abi bapaknya enggak. Bangunnya udah
Nggak ditegur, nggak, biasa saja. Udah biasanya udah capek di pondok, udah biasa di pesantren, biarin aja istirahat sholat tahajudnya. Gimana sholat tahajud istirahat? Gimana baca Quran istirahat? La taktruhi sofhatan minal Quran fi kulli yaum. Itu yang selalu. Ini guru-guru ini Bapak Ibu, kami absen baca Quran ini. Ini kami absen ini, kami denda ini, potong gaji semuanya itu kalau nggak selesai baca Qurannya, tilawahnya per hari. Karena kebangkitan kita dengan Al-Quran, izzatuna. Lau anzalna hadal Quran, kalau kita turunkan, Allah turunkan Al-Quran ini di atas bukit, la ra'aitau khashi'an mutasaddian min khasyatil. Pengaruh Al-Quran kepada jiwa kita sangat luar biasa Bapak Ibu. Rasakan, lewati hari dengan membaca Al-Quran dengan tidak membaca Al-Quran beda Bapak Ibu. Wallahi aku laku. Saya ngomong kayak gini karena udah selesai baca Quran tadi pagi. Dan saya beda rasanya. Saya bersafar kemarin. Ada sesuatu, ada saya jamak takhir Bapak Ibu. Ada satu dalam safar itu saya nggak baca Quran, saya jamak takhir baca Qurannya. Memang nggak enak hari itu. Ada saja masalah. Masalah sama kondekturnya lah, sama penumpang di samping saya lah. Ada yang muntah lah, ya Allah, ada masalah. Tapi ketika selesai baca Quran, ya Allah, enak sekali menjalani hidup ini. Katanya Al-Quran itu waj'alhu imaman. Imam kita di depan, petunjuk. Pantaulah anak-anak kita ini Bapak Ibu. Bapak juga minimal satu lembar lah. Satu lembar bisa Bapak Ibu ya. Satu lembar. Kok pelit kali? Kata orang kata pelit li. Satu lembar aja. Kok begitu meluangkannya? Akan merubah kejiwaan kita Bapak. Psikologis kita akan berubah ketika kita sudah bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Ya, kita akan bahagia. Allah itu bukan janji saya, bukan janji Allah yang akan Allah yang berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau yang berjanji presiden mungkin dia bohong. Kalau yang berjanji menteri mungkin dia bohong. Tapi ini yang berjanji adalah Allah Subhanahu wa taala. La yukhliful mi'ad, enggak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka usikum wa nafsi bittaqullah. Doakan kami Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah tahun depan kita 420 santri kita. Doakan kami menguat dalam air. Kami lemah, kami fakir Bapak Ibu. Kami di sini bukan pimpinan, kami tukang bersih-bersih, tukang sampah kami. Ya, bersih-bersih, melayani anak-anak, memperbaiki pipa yang pecah, mendengarkan komplain Bapak Ibu. Ya, ranjangnya belum betul, ininya belum betul Bapak Ibu. Kami ingin semuanya ingin terlayani dengan baik, tapi qadarullah kami ingin bermunajat, doakanlah saling. Karena Allah itu doa, apalagi sekarang ini 10 hari terbaik dunia hari ini, 1 Zulqa'dah sampai 10 Zulhijjah, Ayyamul Ashr, hari-hari 10 ini, maka perbanyak. Wa in adasna 'ala siyam, kalau kita lemah dalam berpuasa, tapi jangan tinggalkan sholawat dan juga zikir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita perbanyak, doakan kami Bapak Ibu kuat, doakan Baitul Mal Muamalat yang semakin hari Bank Muamalat juga yang semakin hari Bapak Ibu lihatlah makin sepi dan apa semuanya, zakatnya juga makin sepi ke kami. BMM juga kami disuruh mandiri. Ya, kami berusaha ada percetakan. Udah alhamdulillah kita udah dapat beli digital printing. Silakan nyetak di sini kambing kita. Di kebun ada 120 ekor Bapak Ibu yang mau kurban. Nanti kita potong, kita saving untuk anak kita ini juga supaya mengatasi stunting. Kemarin ada ke Hotel Hermes sama ada program pengentasan stunting di situ. Ya, karena kekurangan makan daging. Ya, ibunya waktu hamil dan anaknya di usia 1 tahun sampai 15. 1 tahun menurut WHO sepantasnya anak itu makan daging merah Bapak Ibu, bukan daging ikan ya. Kalau ikan, ayam itu namanya daging putih. Kalau kambing, sapi, onta, rusa, kijang, bukan kijang Innova ya.
Itu daging merah, itu minimal 7 kilo sampai 12 kilo per tahun. Makanya kalau kita lihat singa nggak ada yang stunting kan, singa nggak ada stunting, buaya nggak ada yang stunting, karena mereka makan daging itu banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, nggak perlu dimasak lagi kayaknya. Ya, mungkin kita programkan kepada anak kita. Ada juga anak KKN Unsia, alhamdulillah terima kasih sudah membimbing mereka, ngecek ada kedokteran, fakultas kedokteran, ngecek kesehatan anak-anak kita, dikontrol juga Bapak Ibu. Ya, jangan kasih makanan anak-anak kita itu kita jual buah di sini nggak laku Bapak Ibu. Akhirnya kami di program buka bersama itu selalu kami sediakan jus. Ya. Kadang-kadang iuran dari penghimpunan kurang, ya dari SPP Bapak Ibu, dari apa. Alhamdulillah Bapak Ibu kalau ingin tidak bisa berpuasa, titipkan aja buka puasanya kepada MSBS gitu ya. Ya. Pahalanya sama. Ya. Bapak nggak berpuasa tapi pahalanya sama. Ini kan man aftara shaiman itu. Barang siapa ngasih buka puasa kepada orang yang puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini anak kita kasih jus. Ya. Per pekan. Ya, kita seperti itu. Kita programkan juga akikah juga kalau ada keluarga Bapak Ibu yang akikah, ya kita kasih potong kambing apa semuanya kita kasih supaya anak-anak kita ini gizinya cukup. Ya, tidak stunting. Dan mereka, ya saya sampaikan kemarin waktu upacara kepada anak-anak, ini kita harus persiapkan. Mereka itu calon ibu-ibu Bapak Ibu ya, yang akan melahirkan generasi umat Islam yang kualitasnya, ya, yang akan bergemilang di masa yang akan datang. Dan terakhir, ini adalah tahun 2024, persis 2023, setahun menjelang keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki Utsmani. Dan Allah berjanji setiap 1 tahun akan ada kebangkitan umat Islam. Maka mudah-mudahan disinilah kebangkitan umat Islam dengan generasi-generasi MSBS yang cemerlang. Amin amin. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.